Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan mata kuliah pengolahan citra digital sudah masuk ke dalam pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan mempelajari mengenai histogram citra. Apa itu histogram citra? Histogram merupakan informasi mengenai isi citra digital. Histogram citra merupakan grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Ini adalah gambar gray levelnya. Ini adalah gambar kameramen image yang ada pada layar. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi. Mohon maaf sebelumnya. Kita cek dulu. Oke. Histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram merupakan alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bagaimana menghitung histogram, di mana sebuah citra mempunyai level nilai keabuan, nilainya dari 0 sampai L dikurangi 1, level nilai keabuan dikurangi 1. Pada penghitungan histogram, hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk J dari mulai 0 sampai nilai keabuan dikurangi 1. Ini adalah contoh image dengan ordo 4x4, di mana memiliki nilai intensitasnya sekitar 2 sampai 5. Grayscale-nya antara 0 sampai 9, di mana di dalam penghitungannya ada berapa banyak 2 di sini, ada 6, 3 ada 5, 4 itu ada 4, ya, nilai jumlah pikselnya, 5 itu ada 1, dan yang lainnya kosong. Ini adalah bagaimana kita menghitung gray level pada histogram image berordo 4x4. Lalu ini kita lihat bagaimana saudara mempraktekannya untuk citra, di mana pada citra kapal yang saudara lihat tampak seperti di layar histogramnya mendekati nilai 250 yang yaitu mendekati warna putih semakin sedikit, semakin banyak ya ini ya. Objeknya yang mana? Nah, ini harus kita telusuri karena memang untuk membuat objeknya itu di sekitar nilai berapa ya? Ya antara 150 sampai 200 ini. Itu adalah untuk papan kapalnya tersebut. Nah, untuk citra berwarna dengan komponen red, green, dan blue, histogram dibuat untuk setiap kanal warna. Kanal warna itu berarti ada warna red sendiri, green sendiri, blue sendiri. Nah, ini seperti ini ya, mahasiswa semuanya ya. Untuk pewarna nilai histogram, sebaran histogramnya pada red, green, dan blue-nya. Untuk citra lena, ini bisa kita lihat di manakah nilai objeknya. Nah, ini saudara bisa bereksperimen di sini. Menghilangkan nilai threshold-nya dari 100 sampai 150, apakah objeknya itu berupa wajahnya dari citra lena tersebut atau bukan. Lalu citra lena yang berwarna. Citra lena yang berwarna itu red, green, dan blue bisa saudara lihat. Paling banyak karena didominasi nilai warna merah, otomatis sebaran dari nilai histogramnya juga banyak, seperti itu. Bagaimana menormalisasi histogram? Seringkali dibutuhkan histogram yang dinormalisasi dengan jumlah seluruh piksel. Dari sebuah histogram yang telah dinormalisasi dapat diketahui frekuensi kemunculan relatif dari nilai-nilai intensitas di citra tersebut. Misalkan citra digital memiliki L derajat keabuan dari nilai 0 sampai derajat keabuan dikurangi 1, normalisasinya histogram dihitung dengan rumus
H1, HI, mohon maaf, sama dengan NI bagi N. NI merupakan jumlah piksel pada derajat keabuan I atau simbolisasi I. Sedangkan N jumlah piksel di dalam citra tersebut. Nilai NI telah dinormalkan dengan membaginya dengan N. Nilai HI berada di dalam selang 0 sampai 1. Nah, ini adalah contoh citra berukuran 8x8 dengan 16 buah derajat keabuan. Di mana nanti kalau ada nilai nolnya berjumlah 8, 8 dibagi 16 ini ya. Oh, 8 dibagi 64 ini ya. NI-nya 8, N-nya adalah 64. Kenapa 64? Karena 8 dikali 8. Nah, ini penghitungannya seperti itu ya. Nah, bisa saudara lihat seperti itu. Nanti setelah forum perkuliahan ini, saya akan memberikan beberapa soal bagaimana mencari nilai histogram. Jika ada soal seperti ini, penyelesaiannya bagaimana nilai histogramnya. Yang mana nantinya saudara nanti membuat sebuah beberapa grafik seperti ini ya, jumlah piksel dan gray levelnya seperti itu. Oke, lanjut. Informasi penting dari histogram ternormalisasi yang perlu saudara ketahui adalah di sini di dalam histogram yang sudah ternormalisasi memberikan banyak informasi penting mengenai citra tersebut. Informasi pentingnya adalah nilai HI menyatakan probabilitas piksel dengan nilai keabuan I atau P dalam kurung I. Jumlah seluruh nilai HI sama dengan 1. Jadi kalau di total tadi ini ya, ini adalah sama dengan 1 ini mahasiswa semuanya ya. Lalu peluang suatu piksel memiliki derajat keabuan lebih kecil atau sama dengan derajat keabuan tertentu adalah jumlah HI untuk 0 di antara nilai I dan J-nya di sini. Puncak histogram menunjukkan intensitas piksel yang menonjol. Intensitasnya ya, berapa banyaknya piksel tersebut nilainya. Lebarnya dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Citra yang mempunyai kontras terlalu terang, overexposed, terlalu gelap, underexposed, memiliki histogram yang sempit. Histogram terlihat hanya menggunakan setengah dari daerah derajat keabuan. Citra yang baik memiliki histogram yang mengisi daerah derajat keabuan secara penuh dengan distribusi yang merata pada setiap nilai intensitas pikselnya. Idealnya memang seperti itu citra yang baik ya. Tetapi kita tidak boleh istilahnya apa ya, sangat ideal seperti ini ya. Normal brightness dan high contrast seperti itu. Ya ada naik turunnya seperti inilah, seperti itu. Citra untuk nilai setiap histogramnya. Underexposed, citra overexposed, kalau ini adalah citra normal ya. Yang seperti ini citra normal. 4 tipe citra berdasarkan kekontrasan. Yang pertama, citra gelap, citra terang, citra kontras rendah, kontras tinggi. Kontras di sini menyatakan sebaran terangnya dan gelap di dalam sebuah citra. Komponen histogram terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang rendah menumpuk pada sisi histogram sebelah kiri. Itu citra gelap ya. Citra terang, komponen histogramnya terkonsentrasi pada nilai-nilai grayscale yang tinggi, nampak histogramnya sebelah kanan. Bisa saudara lihat. Citra kontras rendah otomatis dia terpusat di tengah, di pertengahan nilai grayscale tersebut. Citra kontras tinggi, dia merata nih, mahasiswa semuanya ya. Jadi tidak banyak yang lebih tinggi dari garis-garis yang lainnya. Ini kontras yang tinggi. Nah ini kalau ini menggunakan MATLAB ya, tapi kita tidak menggunakan MATLAB dengan bahasa pemrograman Python seperti itu ya. Ini adalah contoh lain, nah itu terlalu gelap ya. Nah itu terlalu terang tetapi agak keabuan. Oke. Rata-rata atau mean value derajat keabuan memiliki formula U sama dengan sigma K, di mana K dikali H dalam kurung K. Nilai rata-rata menunjukkan rata-rata nilai keabuan dari seluruh piksel di dalam citra. Nah, penjumlahan dari nilai setiap pikselnya dikali dengan
HK-nya, histogramnya, pikselnya ini. Nah, ada berapa banyak frekuensinya ya di sana. Nah, ini adalah nilai rata-rata derajat keabuan. Variansi dan standar deviasi memiliki variansi ini adalah ukuran distribusi nilai histogram di sekitar nilai rata-rata yang memiliki formula V sama dengan sigma K, di mana K dikurangi U dikuadratkan, lalu dikali dengan H fungsi K tersebut. Nah, ini adalah variansi dan standar deviasi. Standar deviasi nilai pada sumbu nilai keabuan yang memperlihatkan jarak rata-rata semua piksel ke nilai rata-rata. Jarak rata-rata semua piksel ke nilai rata-rata. Memiliki formula D sama dengan akar dari V. Variansi dan standar deviasi dari histogram citra memberikan informasi tentang rata-rata kontras citra. Makin tinggi nilai varian, semakin tinggi standar deviasinya, makin tinggi kontras citranya tersebut. Citra normal, di sini adalah citra normal dan citra blur. Histogramnya saudara bisa lihat di situ, di mana U sama dengan 0,73 dan D adalah 0,32. Ini adalah deviasi dan variansinya. Seperti itu ya mahasiswa semuanya ya. Oke, selesai slide yang sudah saya berikan. Insya Allah nanti setelah ini akan ada diskusi terkait nanti bagaimana saudara ada beberapa soal yang nanti saudara harus selesaikan dengan citra memiliki ordo 8x8, 4x4 dengan nilai intensitas yang berbeda-beda. Bagaimana nih grafik histogram derajat keabuannya. Nah, setelah itu silakan posting jawaban saudara di diskusi pertemuan ke-7 sebagai bentuk keaktifan saudara. Jangan lupa untuk diberikan keaktifannya, komitmennya untuk bisa memberikan keaktifan di dalam setiap pertemuan dengan menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya akhiri, terima kasih mahasiswa semuanya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.